Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullah. Rampes. Selamat berjumpa kembali wargi Stegmensi di podcast Stegmensi. Seperti biasa, kita akan melakukan obrolan atau dalam istilah yang biasa dilakukan di podcast ini adalah kongres. Ngawangkong teu beres-beres. Nah, kali ini bahasan atau tema yang akan kita bahas dan kita kongreskan adalah proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan pada bulan ini di awal tahun pelajaran sekarang. Nah, bersama kita sekarang sudah hadir nih Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 atau memang salah satu tokoh utama dalam proses PPDB tahun 2022. Baiklah, tidak akan panjang lebar. Untuk mengawali acara ini, saya perkenalkan Pak Dr. Andes Juanda MSI. Ya. Selamat malam Pak. Selamat malam. Alhamdulillah bisa datang di podcast ini. Pamit cek Alhamdulillah. bahasa Sunda mah tiasa rurumpaheun. Tiasa rurumpaheun ka kongres Pak. Siap. Hari ini kita akan ngobrol panjang lebar tentang proses PPDB tahun 2022 yang secara umum di Jawa Barat dilakukan dan kemudian secara khusus di SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Ya. Nah, awalnya nih Pak, kan PPDB itu adalah kegiatan rutin sebetulnya yang dilakukan setiap tahun awal pelajaran dan ini sudah biasa dilakukan dari tahun ke tahun. Cuman katanya ada sedikit perbedaan nih mulai tahun ini. Penyempurnaan dari tahun-tahun sebelumnya. Coba, apa Pak yang bikin beda tahun ini kira-kira nih supaya masyarakat bisa tahu apa Ya. yang terjadi pada tahun ini di PPDB. Oke, terima kasih Pak Eeng dan selamat malam pada semuanya warga Stegmensi dan alhamdulillah Bapak bisa hadir dalam acara ngobrol-ngobrol kongres ya. Keren gitu kongres. Ngawangkong teu beres-beres ya. Janten Luar di biasa ini. janten Ya. di dieu mah taya beresna. Ya, biar berlanjut terus Iya, Pak Eng, ya, siap. gitu. Kembali ke pertanyaan Pak Eng tadi terkait dengan proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB untuk tahun pelajaran 2022-2023 ya yang akan datang ini. Sekolah kita SMK Negeri 1 Kota Sukabumi ini tentu mengacu dan juga manut Iya. ya kepada peraturan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan juga POS Iya. ya. Nah, itu adalah prosedur operasional standar terkait dengan PPDB. Dan betul tahun ini adalah berubah dan juga perkembangan yang sedikit meningkat dari tahun yang kemarin, yaitu bahwa PPDB tahun ini itu mulai dengan online full 100% 100% ya Pak. ya, betul. Jadi online. Nah, ini mendidik warga masyarakat seluruhnya barangkali se-Jawa Barat bahkan se-Indonesia harus sudah mulai melek ya, harus mulai paham dengan online ini. Iya. Dan kelihatannya memang ada pengaruh positif Iya. kemarin dari hampir 2 tahun ya atau 1,5 itu belajar daring. Jadi Iya. mungkin anak-anak atau orang tua sudah mulai agak kenal ya Iya, tentang Pak. online atau Iya. daring-daring itu. Nah, di PPDB sekarang juga nampak Iya. bahwa semua calon yang mendaftar itu dia melakukan pendaftaran mandiri atau juga dibantu oleh operator dari sekolah asal Iya. ya, begitu. Nah, PPDB kita khusus untuk SMK ya, itu memang tidak ada zonasi Iya. ya, tetapi ada 2 tahap di dalam PPDB, yaitu tahap 1 sekarang ini adalah totalnya 75% dari kuota yang diajukan Iya. dan nanti tahap 2 itu pada tanggal 27 sampai akhir bulan Juni ini tahap 2 itu hanya 25%. Nah,
untuk memenuhi 75% di tahap 1 sekarang ini yang kemarin, se-Jawa Barat serentak mulai tanggal 6 sampai dengan lusa ya atau Iya, besok tanggal 10 itu iya, pendaftaran, online online. Full yang berarti Pak ya ya online? full, yang bisa dilakukan oleh operator SMP dan juga atau mandiri. Berarti Pak lebih praktis tahun ini? Sangat praktis sekali Biasanya ya. kan kapungkur banyak abdi ngingking gitu, Ah, tebih-tebih mhm. teh nya. Tapi Ayeuna ayeuna ge aya hiji mhm, dua orang tua atau calon siswa yang ngingki ke sekolah aya gitu ya, sama-sama ngingki gitu ya. Tapi ya kita kan, ada panitia iya PPDB iya juga ada tim iya humasnya, ada tim, iya informasinya, ya itu diberikan penjelasan. iya Ternyata mereka setelah memahami ya iya akhirnya mendaftar secara online. Jadi iya kebanyakan yang hadir ke sekolah itu hanya berkonsultasi atau bertanya iya cara iya iya ya, cara mendaftar secara online itu seperti apa. Nah kembali Pak Eng ke, terkait PPDB tadi tahap 1 itu ada beberapa jalur pilihan ya. iya Jadi si warga masyarakat tuh boleh memilih jalur-jalur mana iya ya, sesuai dengan, presentasinya dan iya tentu setelah mendapatkan sosialisasi kan iya. oleh tim kita kepada warga masyarakat melalui grup WA, WA ya? Heeh itu kan heeh. itu bagus itu luar Iya biasa sehingga masyarakat nah di situ juga ada peran bagus tuh, iya berarti masyarakat mulai paham tuh iya waktu sosialisasi ya. Nah yang datang itu yang tidak ikut sosialisasi berarti ya gitu, salah sendiri iya ya iya gitu ya. Nah ini, nah jadi di tahap 1 ada beberapa jalur pilihan, iya, yang pertama adalah jalur, keluarga ekonomi tidak tidak mampu. mampu ya atau KETM ya? Iya KETM. Nah ini perlu nanti disosialisasikan ulang nih tentang iya KETM ini. Jangan sampai persepsinya salah. iya Jadi menganggap bahwa, masyarakat akhirnya berbondong-bondong nih. Kelihatan dari 3 hari terakhir ini jalur KETM-nya sangat banyak sekali oh yang memakai jalur iya itu. Nah, menganggapnya seharusnya karena sekolahnya ingin gratis, oh gitu ya. iya iya Nah, kalau begitu berarti jalur yang lain itu bayar, ya kan? iya iya Jalur perpindahan, orang tua orang ya tua, jalur prestasi atau prestasi iya unggulan gitu kan, atau jalur yang, kelas industri kelas industri, itu berarti bayar. Maka nggak ada yang melebihi wah akhirnya bahaya itu iya ya. iya iya Pak Perlu dijelaskan kepada warga masyarakat bahwa jalur di tahap 1 maupun di tahap 2 nanti itu tidak ada pungutan biaya apapun gratis selama Pak ya proses PPDB, oh gratis gratis 100%. persen. Nah, Ya, berarti, pemirsa betul. nih sudah disosialisasikan nih, bahwa dalam proses PPDB tahun 2022 itu adalah proses yang bisa dilakukan gratis semua Gratis semua, dan online ya, Pak. online gitu Eee, ya. ada ininya, Pak, sudah dibagikan mungkin ya, nomor hotline-nya? Oh iya, ada. Itu pada saat sosialisasi dan juga tim dari kita Iya tentu iya yang, iya. memberikan, di channel hotline ya, Iya iya informasi lengkap tentang iya PPDB di kita, iya. ya begitu. Bagi yang membutuhkan, nomor hotline dan barcode-nya nih, bisa dilihat di bawah. Iya, Ya, bisa dilihat di bawah kemudian invite, nanti bisa masuk ke grupnya. Atau untuk, pertanyaan secara online juga bisa dilihat di bawah nomornya, ya. wah luar biasa Luar ya. biasa, Pak, ya, Iyo, Tekmensi ini harus terdepan, harus terdepan, advance ya, terdepan. Pak, oke, di tahap 1 tadi sudah dijelaskan ada beberapa jalur ya. iya. Untuk tahap 2 Pak, perbedaannya apa? Iya, untuk tahap 2 itu 25%. Kuotanya Ya, berarti ya? kuotanya dan tahap 1 kan 75% Iya melalui berbagai pilihan jalur tadi, iya ya. iya, Nah, itu ketika sudah terpenuhi kuota itu, ya, maka dibuka, kuota untuk tahap tahap 2 2 ya, 25%. iya Nah, itu merupakan persaingan ketat ya, iya antara semua calon yang di tahap 1 mereka tidak lulus, iya ya, di sekolah manapun iya termasuk yang di sini, iya, mereka silakan berlomba lagi daftar di tahap 2. tahap 2. Berarti yang sudah ikut di tahap 1 kemudian Tidak tidak lulus, ya, bisa ikut tahap 2. bisa di Oke, tahap siap. 2. Berarti masih ada 2 kesempatan berarti ya, Ada Pak, ya? 2 kesempatan. Betul, pemirsa ya, jadi ada 2 kesempatan. Cuman di tahap 2 memang ya bersaing betul, Ketat berarti ya, Pak, sangat ketat. ketat. Karena kan mungkin di tahap 2, karena hanya 25%, Iya jadi kalau yang mendaftar itu misalnya ada
100, ya Iya. yang diambil hanya 25. 25 orang. 25 orang. Nah, berarti di situ harus Pak unggul-unggul rapot ya. Pokoknya mah di tahap itu gaskeun ya, Pak. Gas. Ya, tapi ingat pemirsa ya, jangan berani-berani merubah nilai rapot. Ah, iya, Ya, Pak. karena bagaimanapun ketahuan. Tahuan Ya. ya karena ada verifikasi ya, Pak. Ada verifikasi. Jadi ketika wah karena ingin diterima dengan jalur prestasi rapot nilai tinggi lalu dimasukin aja nilai 7 jadi 9. Nilai 8 jadi 10 ya. Gila PTKMT Ini jadi nanti, 12 nih. ketika kami di verifikasi di Iya. sekolah kan dia upload tuh nilai Iya. asli. Iya. Oh ini beda ini, wah maaf Wah. itu. Langsung gugur. Langsung gugur. gitu. Atau gini, ya. Pak. Kalau misalnya ka abdi weh sakieu Is. kumaha? Oh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Nah, terkait dengan itu pemirsa harus dipahami. Iya. Ya. Dalam proses PPDB tidak ada pungut biaya apapun. Iya. Dan ingat, SMK 1 Kota Sukabumi ini adalah SMK BLUD sekarang, di mana salah satunya juga harus dan wajib melaksanakan peraturan gubernur nomor 46 tahun 2014 tentang Iya. ya anti gratifikasi. Oh. Tidak boleh ada suap menyuap, Nah. haram. Wah, Itu Pak Setuju, Pak. Eng, Jadi, bahaya itu. mulai sekarang katakan tidak. Katakan tidak, Untuk yang menawarkan. Menawarkan. Tolak saja. bahaya. Karena mungkin itu hanya tipuan saja, Pak. Tipuan saja betul, gitu ya. Dan Iya, disinilah ada luar biasa ya. Ini Iya. kemanfaatannya ketika masyarakat juga sudah membaca banner-banner ataupun apa yang kita pasang Iya. di depan itu, ya mereka sudah mulai mikir kan begitu. Karena di situ juga ada hotline tentang laporan gratifikasi, Pak Eng. Ada yang menawarkan, laporkan. Laporkan. Oke, siap. Ya, begitu. Berarti Pak, Siap. PPDB tahun ini pertama dibuat ringkas. Karena Betul. online bisa Iya. dilakukan dari rumah ataupun sekolah. Kemudian yang kedua ada 2 tahap nih yang Betul. bisa diikuti oleh masyarakat. Ya. Gagal di tahap 1 masih ada kesempatan berikutnya. Kesempatan di tahap 2. Tapi jangan coba-coba. Nah, yang tadi ya Pak. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba Iya. kecuali Anda sudah siap untuk didiskualifikasi Wah, dan iya. ditewak. Betul. Ya. Baik, semakin hanet ya ngobrol teh. Apalagi dengan kopi tuh. Kopi Pak, dileut Mantap. heula Pak, dileut heula. Siap. Semakin hangat Baraya Stekmensi. Jangan kemana-mana, nanti kita lanjutkan lagi obrolan yang lebih mendalam dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Sukabumi. Cek abdi teh hiji tilu opat. Stekmensi eueuh duana. Hiji, tilu, opat. Stekmensi? Ya, Pak. Baik, ulang lajengkeun. mangga. Kita lanjutkan. Tadi sudah dikupas tuntas mulai dari proses yang dilakukan di PPDB, kemudian tahapan-tahapannya, kemudian aturan-aturannya Ya. sudah kita bahas. Nah, berikutnya Pak, ada apa saja di SMK 1 teh? Jurusannya gitu Pak. Siap. Kemudian dari jurusan-jurusan ini mungkin masyarakat belum tahu secara detail. Misalnya gini, ada yang punya anak, kemudian anaknya resep ngombe motor Pak. Hmm. Masuk ke mesin. Ternyata di mesin itu hanya untuk penciptaannya, bukan pada perbengkelannya. Nah, itu kan berarti ada informasi yang belum menyerap secara menyeluruh. Baik. Nah, mangga Pak, urang pesek. Siap, Pak Eng. Kurang buka ya tentang SMK 1 Ya, kota ini. siap. Jadi betul Pak Eng, ini image masyarakat, pikiran masyarakat itu yang terkenal di SMK 1 kota ini adalah otomotif. Ya, Otomotif, semua Iya. pendaftar ingin otomotif, 1000 pendaftar ingin otomotif, ya. Iya. Nah, ini sebuah pemikiran yang sangat salah kaprah ya, Iya, mungkin iya. karena ketidaktahuan. iya, Baik Pak Eng, di SMK 1 kota ini kita buka sekarang ini kurang lebih ada 9 atau 10 program keahlian. program keahlian. Namun sebelum ke program keahlian ini warga Stekmensi harus paham nih Iya. bahwa SMK kita ini sekarang ada di di kelas SMK Pusat Keunggulan. Pusat keunggulan. Dan ini menjadi sebuah pertanyaan besar tentang apa yang diunggulkan di sekolah kita. Ya, iya. Gitu kan?
Nah, unggulnya apa sih gitu. Nah, kalau Bapak berprinsip atau saya berprinsip bahwa keunggulan di SMK kita itu adalah ada 3 paling Iya, tidak ya. Pertama adalah kita harus unggul di dalam proses. proses. Proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran. Yang kita kembangkan ini menjadi keunggulan itu adalah melalui pembelajaran berbasis teaching factory. Iya. Wah, apa teaching factory gagah ya? Nah, Nah, teaching itu adalah pembelajaran berbasis industri industri. sehingga menghasilkan sebuah produk. Iya, Jadi anak-anak itu belajar, prakteknya itu betul-betul real menghasilkan sebuah produk. seperti sungguhan gitu punya. Memang Sungguhan. sungguhan ya, tidak bohongan kan begitu. Nah, ini adalah harus menjadi sebuah Iya, keunggulan. Kenapa? Karena keunggulan inilah yang akan menciptakan dan menjadikan siswa di sekolah kita ini iya. menjadi benar-benar kompeten, benar-benar ahli, Iya, gitu ya, iya, sesuai dengan jurusannya iya, tentu atau program yang iya. dipilihnya. Nah, kemudian keunggulan yang kedua yang kita miliki juga adalah kalau tadi proses, Proses. ya kita harus punya produk dong. Iya, Nah, produk unggulan kita di SMK 1 ini adalah alumni lulusan, iya. karena prosesnya unggul, otomatis produknya juga unggul, Unggul, iya. ya. Unggul ini Iya, pasti dunia usaha industri sudah yakin banget lulusan iya. dari kita ini, wah hebat, luar biasa karena unggul, kan begitu. Saya pernah dengar nih Pak di masyarakat, Iya, kunaon ibu bapak menyekolahkan anak SMK 1. iya. Salah satunya itu Pak, gampil damel, Nah, berarti mudah kita bekerja. unggul, Iya, gitu, betul. Dan inilah yang perlu kita pertahankan. iya. Ya, Pak Eng ya? Siap, siap Pak. Oke. Keunggulan yang ketiga yang kita pertahankan adalah tentu bagaimanapun, dengan gerakan sekolah menyenangkan ya, Iya, kita fasilitas, sarana harus iya, lengkap ya, didorong dengan, kondusivitas lingkungan yang indah, iya, yang nyaman dan sebagainya, sehingga semua warga sekolah menjadi betah di iya, sekolah, menjadi anak juga enak belajar dan sebagainya. Ini juga adalah menjadi sebuah keunggulan, ya kan? iya, Jadi keunggulan proses, keunggulan produk, dan juga keunggulan pendukung lainnya iya, semuanya secara umum. Ya, ini yang kita pertahankan. iya, Nah, kembali ke program keahlian iya, tadi yang nu ditaroskeun ku Paeng iya, ya, ya kedah dijelaskeun. Nah, yang anu kahiji atau yang pertama, yang paling awal malah iya. sekolah ini dibuka tahun 65 itu adalah jurusan, pembangunan itu apa? Bangunan ya, Bangunan, iya. jurusan bangunan. Ya, kalau sekarang dikenal dengan, DPIB, BPIB, ya, iya. bukan, KGSP, KGSP, KGSP ya. Itu adalah konstruksi gedung dan dan sanitasi perawatan. perawatan, Perawatan ya Pak? Iya, itu KGSP ya. Ini adalah jurusan atau program keahlian pertama mhm, dibuka bersamaan dengan teknik, TITL, TITL, instalasi tenaga listrik, listrik ya. Nah, kemudian berikutnya berkembang ya, itu dengan jurusan, TKR atau TKR, teknik kendaraan kendaraan ringan, ringan ya, sekarang sering disebut dengan, TKRO, iya, TKRO ya. Kemudian berikutnya lagi dibuka lagi itu ada jurusan KGSP, KGSP, gambar iya, ya, gambar desain, iya, gambar bangunan iya, ya. Kemudian baru buka lagi elektro. elektro, Kemudian dari elektro dikembangkan lagi menjadi ada otomasi. otomasi, Kemudian sekarang dikembangkan lagi dengan ya kebetulan nih, podcast kita adalah ada jurusannya tentu iya, ya di sini. Jangan jangan lupa nih PSPT dan, iya, PF, ya PF ya. Ini juga luar biasa iya, ini, sudah membawa nama SMK 1 Kota Sukabumi ini, ke mancanegara bahkan ya, dan kerjasama yang luar biasa iya, ini ya. iya, Dan direncanakan terakhir pada tahun ini itu, ya itu akan membuka jurusan baru, Pak Eng, iya, jurusan ya. apa Pak? Yaitu dengan program, studi masih di teknologi rekayasa, yaitu dengan konsentrasi nanti adalah teknik kimia industri. Nah, Ini baru sekali nih, ini mah baru denger nih Pak, baru dengar iya, ya? Nah, makanya dengarkan nih, Bapak mau ngomong nih, gitu ya. isinya apa Pak? Nah, teknik kimia industri ini itu adalah salah satu konsentrasi yang akan dibuka di sekolah kita ini, bagian daripada teknologi industri dan Iya, rekayasa, ya program keahliannya iya, dan konsentrasi itu. Nah, ini berdasarkan, survei lapangan dan juga desakan dari dunia usaha dan industri iya, bahwa,
ada permohonan bahwa SMK Teknologi sekolah kita ini, diminta untuk membuka teknologi kimia atau Mhm. industri kimia Iya. itu. Karena memang, lapangan kerja sangat membutuhkan tenaga-tenaga Oh, menengah iya Pak, terkait benar. dengan industri kimia tadi. Berarti dibuka jurusan ini bukan tanpa dasar ya Pak? Oh iya, tidak, Heeh. ya. Ini ya, saya buktikan Ya, ya, itu ada 12 surat yang masuk ke sekolah mhm, atas dukungan iya. terkait dengan pembukaan, teknik kimia industri ini. Oh, berarti Jadi ini sudah memberikan peluang yang, apa ya, yang sangat luas ke iya iya depan, gitu ya. Lapangan kerjanya ya sudah, menunggu, iya gitu kan. Industri-industri kimia juga di Sukabumi, iya, itu sangat berkembang sekali dan mmm, banyak ya. iya Nah, sehingga ini, diharapkan nanti bisa mendongkrak, perekonomian, pengelolaan industri-industri kimia di kota maupun di Kabupaten iya Sukabumi atau di Jawa Barat bahkan se-Indonesia, ya. iya. Nah, seperti itu Pak Eng kalau yang kimia industri. Baik, Berarti kita itu sudah sangat kuat jaringan dengan industri? betul, Mmm, iya ya. Pak, paham. Eh, ada teknik pemesinan? Oke, ya, Iya teknik pemesinan, nah ini tadi Bapak katakan bahwa sekolah kita adalah sekolah PK, iya, pusat keunggulan, keunggulan. yang berarti, dapat mengembangkan ya, sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar, Mhm, sesuai dengan kurikulum yang ditentukan, kerangka iya kurikulum bahwa di SMK PK itu, berubah beberapa konsentrasi yang dibuka. iya Nah ini analisisnya begini Pak iya, Eng, siap ya, Pak, siap. biar warga Stekmensi juga ini paham banget Iya nih ya, iya kenapa buka baru-baru kan iya seenaknya, enggak begitu ya, kita tetap melalui SOP yang iya ditentukan bagaimana membuka, konsentrasi baru atau program keahlian baru. Tadi kita buka adalah konsentrasi baru dengan teknik kimia iya, industri, ya berdasarkan kebutuhan lapangan kerja kerja, dari iya dunia industri itu udah jelas. iya Nah kemudian kita analisis Pak Eng, tadi saya katakan, animo masyarakat itu kok semuanya peminat ingin otomotif, mhm mhm, ya TKR. iya Padahal di lapangan sebetulnya lapangan kerjanya sudah jenuh Pak iya Eng, iya iya, ya, sudah jenuh itu. melegenda itu. Iya, tapi ya karena ngetrennya itu, Iya anak-anak sekarang ngetren iya itu, padahal peluang-peluang bekerja, iya peluang-peluang bisnis, wirausaha itu banyak sekarang di jurusan-jurusan yang lain. Nah, iya makanya, saya sebagai kepala sekolah mengambil sebuah regulasi dan iya kebijakan, kita membatasi kuota untuk TKR itu iya, hanya 2 kelas. 2 kelas saja untuk tahun ini? Betul, kenapa? Karena melihat kejenuhan lapangan kerja, banyak Iya yang nganggur Pak Eng, iya ya. iya Pak, iya Oh kan dia menganggapnya, "Wah, apa pabrik mobil semakin banyak di Indonesia, ya, iya Pak, semakin banyak." Iya, banyak di Indonesia, tapi karyawannya juga lihat yang mengeluarkan TKR itu bukan sekolah kita saja, banyak di sekolah lain Pak. paling banyak se-Indonesia, kan begitu. Iya iya Pak, Makanya, ya kalau anak yang kurang mampu menguasai di TKR, wah lapur lah, ya lapur iya itu, iya bener ya Pak, istilahnya lapur, iya, nggak bisa bekerja malah mmm, jadi nganggur kan begitu. iya iya Nah maka dibukalah sekarang di konsentrasi keahlian misalnya teknik iya pemesinan. Nah peluangnya apa nih? iya Ternyata hasil dari, ketua jurusan, teman-teman guru dan juga survei lapangan, ternyata teknik pemesinan juga itu sudah mulai jenuh, iya karena itu beralih kepada mesin produksi iya dan mesin itu sekarang sudah beralih kepada mesin-mesin, modern kayak iya CNC, itu iya udah otomatisasi ya kan begitu, sehingga tenaga kerja kan berkurang. iya Ada itu yang dibutuhkan pendukung dari mesin produksi, apa? Gambar produksi, gambar oh teknik. iya iya Nah, jadi sekarang kita bagi 2 nih. iya Di teknik pemesinan itu nanti ada 2 konsentrasi. konsentrasinya Satu konsentrasinya ke mesin produksi iya dan satu adalah ke gambar teknik. gambar teknik Nah, iya jadi 2 itu satu. Kemudian di TITL Pak Eng ada iya juga itu, TTL Pak ya. Di teknik instalasi tenaga listrik iya juga kita bagi 2. Ternyata tenaga-tenaga PLN ya, listrik itu udah jenuh juga itu. Udah pada jenuh iya juga iya katanya Pak kan begitu. Jadi listriknya gitu-gitu aja, heeh, lulusan misalnya ada. Nah, maka kita cari lagi peluang baru. iya Ya, peluang baru apa nih? Ternyata hasil survei dan iya permintaan dunia usaha industri juga ada. Di bagian daripada teknik instalasi kelistrikan itu ada juga yang membutuhkan adalah mesin pendingin. mmm, iya Nah, iya jadi Pak disitulah maka sekarang,
untuk TITL sama dengan teknik pemesinan tadi. Iya. Jadi dibagi dua juga konsentrasinya. Kenapa? Karena memang saat ini dibutuhkan juga tenaga-tenaga ahli mesin pendingin. Iya, Itu Pak. bagian daripada kelistrikan juga, Iya, ya. iya. Nah ini mudah-mudahan ini Iya. bisa di ini, ya. Pencerahan nih Pak, Nah, bagi pencerahan semua ya. nih ya. Dan ya warga Stekmensi paham itu, Iya. ya paham. Jadi jangan berpikirnya otomotif melulu nih, Iya. ya banyak peluang-peluang Iya, pekerjaan belajar yang justru jurusan lain gitu ya, kayak di desain Iya. gambar DPIB itu Iya. juga lulusannya luar biasa Pak. Iya, iya. Ya, itu banyak yang diminta untuk menggambar konstruksi rumah dan Iya, sebagainya iya. atau bangunan. Begitu ya? Iya, Ya, siap. berarti solusinya sudah tepat nih. Siap. Karena memang harus mengikuti perkembangan zaman secara dinamis ya Pak. Betul. Nah Pak, ngomong-ngomong masalah animo Oh nih, iya, supaya ada rambu-rambu nih untuk semua. betul. Kira-kira nih Pak, kira-kira kuota yang tersedia untuk tahun pelajaran baru ini bagi pendaftar baru, Iya. hitung-hitungannya gimana nih Pak? Oke, Dari Ya. kuota yang disediakan dengan jumlah pendaftar. betul. Nah, jadi Ya. supaya mereka juga Paham iya, ya? paham nih Paham. strateginya. Betul. Iya, strateginya. Iya. Satu ya, memilih strategi di dalam pendaftaran tahap 1. Udah jelas itu 75%. Iya, Lihat di situ presentasenya mana yang paling besar. iya, Yang paling besar adalah di jalur prestasi iya. atau ya di jalur unggulan, Unggulan. ya. Nah, kalau putra-putri atau si peminat ini dia punya prestasi dan prestasi ini sekarang boleh dari 5 tahun yang lalu, berarti prestasi di SD bisa diupload dong. Iya, Iya, juara MTQ di SD, Iya. bisa sekarang. Oh. Ya 5 tahun gitu. Apalagi kalau juara MTQ di SMP. Iya. Kebetulan kan Covid nggak ada juara-juaraan Iya. tuh kemarin ya. Gitu, kecuali yang virtual. Iya. Nah, jadi ketika ada prestasi waktu di Mhm. SD juga bisa daftar, itu menjadi dihitung, Iya. ya. Nah, sebenarnya peluangnya itu banyak, Pak. Jadi Mhm. bukan hanya di KETM. Iya. Justru KETM itu adalah hanya berapa persen ya? Hanya 20% nggak? 20%. Atau saya kurang tahu Iya, presentasinya. iya, iya. Dan itu pemenangnya itu peluang untuk bisa lolos di dalam verifikasi Iya. itu agak sulit. Nah, 75% dari kuota kita Iya. tahun ini kita rencananya adalah 19 rombel, Iya, ya. Kita membuka konsentrasi baru Iya. tapi tidak menambah rombel. iya. Hebat Iya, kan? Iya, Pak. Karena TP itu biasanya dua 2 rombel, rombel. Nah, sekarang betul 2 rombel tapi jadi 2. 2 konsentrasi tadi, 2 iya. konsentrasi. Pinter, Pak Eng. Abdi atau Yo, anak oh, buah iya. saha. Matematikanya hebat ya. Padahal abdi teh matematik. Mungkin dari Pak Hari ya. Baik, baik. Kuota kita itu adalah 19 rombel sekarang. 19 rombel. Dari tiap rombel itu 36. Iya. Lebih dari 36 kena denda Pak kita. Tidak boleh, Pak ya? Tidak boleh Pak. Di Mhm. Dapodik itu udah dibatas dengan 36. Iya. Jadi mangga Pak 38 oke nganu 2 mah tadi aku ke Dapodik gitu ya. Bukan siswa kita gitu. Atau kelas malam. Kelas terbang gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi Iya, Dapodik iya. mengatur maksimal adalah 36. 36. Berarti Sekitar berarti 19 kali 36. 684. 684. Abdi matematikanya. Ah, hebat. Hebat matematikanya. Siap. Padahal ningali ti bapak ini. Ya. Nah, dari 684 Mhm. kuota yang akan diterima kali 75%. Ya. 0,75. Nah, berarti hanya 515 tahap 1. Tahap 1. Ah, sisanya nanti tahap 2. Tahap 2. Pak, Itu kuota. biasanya udah daftar, Pak. Nah, yang daftar. Wah, pemirsa jangan kaget ya. Ini bagian yang paling mengerikan. Iya, pasti deg-degan ya sekarang ya. Yang udah daftar sampai malam ini tadi jam 8 pasti deg-degan nih. Gimana, Pak? Berapa, Iya, Pak? pasti deg-degan. Yang daftar ini sampai jam 8 barusan itu sudah mencapai 770 lebih. Mungkin 770. itu jam habis maghrib. Iya, Nah, kalau sampai jam 8 mungkin udah 800-an ada. 800. Belum lagi besok hari Hari terakhir. terakhir tahap 1. Tahap 1. Kalau 1000 ya kan? Muhun, Pak. Kalau 1000 sementara kuota yang tahap 1 hanya 515. 500-an. Iya. Wayahna hapunten. Ya, hapunten ya. Moal teh sakieu deui anu mah. Pak,
opat we. Teu tiasa sareng bapak mah punten. Moal Ya, catet moal. catat sok sadayana nya. Berarti, Pak, Wios lah gitu. Ketat pisan ya. Mohon. Ya. Upami ieu mah beureun kedah ngabret. Maka dari itu ngupdate Iya. ya. Tapi jangan frustasi. Iya, Tadi kan karena kalau tahap 1 nggak keterima masih ada peluang di tahap 2. 2. Dan di tahap 2 ini lebih hebat. Jadi mendaftar boleh ada pilihan 2 SMK negeri. Oh, kalau tahap 1 mah 1 Swas- SMK negeri, Sat- 2 jurusan. Ah, Atau Swas- 1 negeri, swasta 1. nah, itu Ah. tahap 1. Rugi kan? Rugi, Pak. Tapi kalau diterima tahap 1 untung Alhamdulillah. dong. Alhamdulillah kan gitu Karena ya. kuotanya juga besar. Oh iya besar kan gitu. Jadi sayang kalau tidak mendaftar di tahap 1. Iya, Ya. iya. Nah, di tahap 2 yaitu Mm-mm. ya kuotanya hanya 25%, berarti Mm-mm. sisanya nanti sekitar 100 Iya, 50-an ya. ya. Nah, itu bersaing ini. Nah, kalau seandainya nanti di tahap 2 yang daftarnya 1000 juga ya, yang diambil hanya 150 ya hapunten juga hapunten. gitu Pak Eng ya. Moal teh sedih, Pak, opat we. Kalau Pak Eng itu opat mah gitu ya. Kelas Setiasa. bangun ku abdi. Wah, hapunten Hapunten gitu ya. pisannya. Ya. Bukan Aduh. apa-apa, saya berprinsip seperti ini. Ini juga adalah keputusan Iya. tim manajemen, bukan Iya. keputusan saya sendiri. Iya. Ya, keputusan tim manajemen dengan dalih dasar satu pertimbangannya ada Pak Iya, Eng. apa Ya. Pak coba? Satu kita memperhitungkan adalah sumber daya Sumber manusia, daya, iya. tenaga gurunya, Iya. tenaga gurunya. Iya. Karena kan kita sudah kekurangan. Iya, iya. Gitu ya, itu satu. Yang kedua adalah fasilitas kita juga Iya. sempit Pak Eng, Iya, 3 hektar 800 ini. Iya. Kecuali kalau ada yang pindah ya. Ngelegaan ya. Ngelegaan lah gitu ya gitu ya. Iya, Pak. Kecuali gitu ya. Nah, jadi kita juga fasilitas Iya. perlu diperhitungkan. Kenapa? Kita tetap SMK 1 Kota Sukabumi ada mempertahankan kualitas, Kualitas. bukan kuantitas. Iya, Pak. Setuju. Ya. Setuju. Tapi kualitas yang kita Iya. pertahankan. Kenapa? Tadi Pak, ya dunia usaha ini sudah mempercayai semuanya. iya. Masyarakat kenapa? Kan tadi pertanyaan Iya. gitu. Kenapa pengen balik ke sini? Karena mudah bekerja. Mudah Iya, bekerja, itu iya. unggul. Iya, ya. Pak, Nah, benar. kita mempertahankan itu. Iya. Ya. Nah, jadi kalau kuota tadi kita hanya 684 84. ya. Begitu. Siap, Pak. Aduh, mungkin haneut wae ngobrol. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya. Pak, dileut heula, Pak. Dileut heula. Siap, mangga. Masih Hatur ada nuhun. bahasan lagi yang akan kita bahas secara tuntas. Oke. Siap. Asal jangan sampai subuh ya, Pak. Moal. Ya. Da ieu mah sanes wayang golek. Siap. Mangga. Tenan naon Pak sampai subuh oge gitu. Siap, Pak. Kan honor Bapak rada ageng ya. Tah eta mah kapahari, Pak. Hapunten Pak Hari ya. Mangga bare stek mensi. Siap. Saur abdi teh biasa we hiji 3 4 stek mensi taya duana. Hiji, tilu, opat. Stegmensi? Aduh. Kela ieu mah ieu. Rada ngahegak bahasana, Pak. Dileut heula nya, Pak. Punten Siap, ya, mangga, Pak. Mangga. Terus ya. Cangkirna bermerek, Pak. Oh, Muhun. Kahijina mah ieu mah. BJB. Tah gitu. Aya support, Pak, ieu teh. Kanggo di podcast nah. Karunya gelasna sisirangan. Oh gitu nya. Efek Hatur teh nuhun. sami sareng kursi biru atuh. Hatur nuhun KPJB ya. Iya. Ini Yang lain juga boleh bisa kalau mau. Misalnya cenah. Misalnya cangkirna ti BJB cing termosna ti abdi. Oh, luar biasa itu ya. Luar biasa. Enggak eta mah nya. Jadi Nah. ya. Pokoknya mah support lah, Pak. Siap. Kanggo podcastnya, podcast Stegmensi. Nah, Pak, ayeuna urang bahas pertanyaan di penonton. Ya, mangga. Tah, mangga. tinu sadaya pertanyaan teh aya hiji, Pak. Mohon. Ieu mah sigana teh greget jalmi teh. Tos greget pisan. Patarosana teh kieu. Kinten-kinten abdi pasti katampi cenah. Oh, aduh, Tapi optimisnya. iraha pengumuman. Ayahnya nu kitu. Mohon. Ongkoh katampi hanya tapi teu apa pengumuman iraha. Anehnya. Janten, Pak, pangdugikeun ya. Siap. Pengumuman teh iraha kinten-kinten cenah ya tos atul sigana Oh teh. gitu. Mangga. Ya, pemirsa Stegmensi yang berbahagia ya.
saya lanjutkan penjelasan terkait PPDB Iya. ya. Jadi tahapannya tanggal 6 sampai tanggal 10 itu kan pendaftaran ya. Kemudian malam ini Iya. atau kemarin Iya. udah mulai verifikasi. Iya. Siapa yang lolos artinya masuk Berkasnya ya? berkas Iya. sesuai dan tidaknya. Iya. Itu ada yang nakal tuh. Wah, ya. kumaha Pak cik Pak? Iya. Yang nakal itu. Tahu nilai rapotna teh 7, Mm-mm. 8. Diasupkeun dina manualna 9. Diamprokeun teu sami. Itu mah kan sudah membuat pernyataan tuh ya. Iya. Sudah membuat pernyataan yang di atas materi 10.000 Iya. itu. Wayahna ngundurkeun diri anjing ge. Diskualifikasi. Jadi sebelum diumumkan sudah Iya. gugur. Iya. Ya, kan begitu. Nah, kemudian pendaftaran sampai besok. Iya. Kemudian pengolahan. Ya, secara sistem Mm-mm. itu nanti mulai dari tanggal 11. Iya. Ya kan? 11, 12, 13. Iya. 13, 14 itu dilakukan tes uji kompetensi. Uji kompetensi. Iya, tes uji kompetensi itu bagi jalur prestasi. Iya, Ya kan? iya. Ngaku juara poli, Muhun. Pak Eng. Muhun. Oh, tingkat Kota Madia Iya. nih. Pas di uji kompetensi itu bisa rugi itu. Iya. Pas ditaros sabaraha hitungan poli? 50. Kanggo Pak Eng ya. 50/50. Ya, lepat eta. Nah, Atuh poli teh 2 dinten 2 wengi. berarti dia sudah mendustakan prestasinya. Iya, Pak. Benar, Gitu benar, ya. benar. Iya. Nah, itu akan dites uji kompetensi. Iya. Tapi kalau dia juara badminton ini ada sertifikat lalu ngalawan Bapak di lapang. Bisa ngalahkan Bapak, bener juara. Namun diskualifikasi atuh. Mun ngalehkeun abdi teu mungkin. Iya. Nah, ya itu uji kompetensi Iya. namanya ya. Kemudian dari hasil verifikasi berkas, uji kompetensi prestasi, lalu kita akan mengadakan rapat pleno. Penetapan. Penetapan berdasarkan sistem. Iya. Jadi siapa yang tergeser, Iya. siapa yang lolos, dan itu kita akan tayangkan Iya. secara terbuka Iya. di warga SMK tentu Iya, ya, panitia dan juga melibatkan KCD. Iya. Ya. Baru tanggal 20 Tanggal 20. diumumkan. Iya, berarti Deg-degan. iya. Nah, Tah, berarti nu naros ye tanggal 20 pengumuman. pengumuman. Nah, pengumuman bisa langsung buka di web PPDB SMK iya. atau nanti di WA group Iya. atau di layanan Iya, impor informasi hotline kita iya. begitu, termasuk di podcast ini juga Podcast, nanti iya. ya. Bisa Berarti informasi. lebih praktis lagi, Pak. Lebih praktis. Iya. Jadi bisa di web SMK, di grup WhatsApp, di grup WhatsApp, di akun PPDB-nya, akun PPDB-nya, atau di sini. atau di sini. Pak Hari jangan Ada. lupa dijadwalkan. Nah, biar itu ya. Tanggal 20 Tanggal 20. tahap 1 dibuka. Baru tanggal 21 Iya. dan 22 hanya 2 hari itu. Iya, Baru dia daftar ulang. registrasi. Registrasi. Berarti harus ke sekolah. Ya iyalah, mainnya di rumah. Ya. Mana telepon? Pak Abdi katampi. Oh. Muhun, alhamdulillah, syukur gitu. Saya atuh. Saya atuh kan gitu. Nah, Iya. 21, 22, Pak. iya, hanya 2 hari diberikan waktu untuk mendaftar ulang bagi calon yang sudah diterima. Begitu konsekuensinya. Kalau tidak daftar ulang, wayahna berarti mengundurkan diri. Dan otomatis tidak diterima. Iya. Iya, betul. Ya, seperti itu. Aduh, iya rada riweuh. Biasanya sok ngapakeun tanggal, Pak. Oh gitu, mohon. Kaping 2 hiji 22, 2 hiji 22, 2 hiji 22, emut-emut 23 atuh. Mana wi? Ya, di emutan di ayeuna Mohon. supada siap-siap. Iya, oke. Gitu. Berarti setelah itu masuk ke tahap 2. Tahap 2 nanti, Mm-mm. nah selesai daftar ulang yang tahap 1 tanggal 21 22 Iya. itu ya. Itu kan terekap semua tuh, Iya. ya. Baru dibukalah pendaftaran tahap 2. 2. Iya, Begitu. Pak. Siap. Ya. Aduh, iya. Wargi Stekmensi Sadayana sudah dijelaskan barusan prosesnya, proses verifikasinya, proses sidang plenonya sampai dengan pengumuman dan daftar ulang. Daftar registrasi. ulang. Awas. Geus capek-capek daftar teh. Hilap di tanggal nanya. Kedahna 2 hiji 22
sasi ieu bener atuh Agustus kan. Aduh, Pak, raos pisan yang ngobrol. Tah, Pak, perkawis biaya. Biaya. Iya, Oh iya, kan ai tadi mah jelas di awal proses itu memang tidak dikenakan tidak apapun. ada. Nah, Ya, untuk betul. kedepannya gimana? Begini, terkait dengan pembiayaan Mhm. pendidikan, ya ini juga masyarakat harus Iya, paham, iya. harus tahu ya, begitu. Bahwa untuk SMA, Mhm. SMK Iya, se-Indonesia iya, ya, untuk pembiayaan ini ditanggung oleh masih 3 3 sumber sumber. ya. Yang pertama adalah Iya, biaya dari pemerintah pemerintah pusat dalam pusat. bentuk BOS, Mhm. biaya dari pemerintah daerah dalam bentuk Iya, BOPD, dan biaya dari partisipasi masyarakat. masyarakat. Nah, ini ada dasar hukumnya? Ya ada Iya. lah, ada pemirsa ya, bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Mhm. Nasional ya, Indonesia Iya, itu wajar dikdasnya baru 9 9 tahun, tahun. iya. Ya, karena wajib belajar 9 tahun otomatis pemerintah berkewajiban membebaskan biaya belajar 9, 9 tahun, berarti iya. sampai SMP, SMP, bener, Pak. ya Iya, kan? leres, leres. Nah, SMA, SMK masih diatur oleh PP nomor 48 Mhm. tahun 2018. 2018. Ya, itu masih berlaku PP itu. Iya. Nah, kemudian dikuatkan lagi dengan Permendiknas nomor 75 ya, tahun 2016 tentang 16. komite sekolah. Sekolah, Jadi iya, di situ ada banyak pasal, banyak bab yang mengatur dan menjelaskan terkait iya. pembiayaan Pendidikan, pendidikan. iya. Kembali nih ke sekolah Iya. kita. Apakah sekolah kita ada biaya pendidikan? Ya ada Ada, Pak, tuh. mhm. Ya, Iya. ada. Yaitu satu berasal dari dana BOS, Mhm. yang kedua dari BOPD, Iya, dan yang ketiga, nah ini adalah untuk mengetahui ya atau menutupi kekurangan biaya operasional heeh. yang tidak bisa dibiayai dari BOS maupun dari BOPD, BOPD. iya. Jadi dari mana itu? Ya partisipasi Masyarakat, masyarakat. Masyarakatnya iya. yang mana, Pak Eng? Yang sekolah di sini, Pak. Salah satunya Iya. itu. Yang kedua apa? Alumni. Oh, Yang iya. ketiga dunia usaha industri. Boleh, Iya, iya, boleh, boleh. Pak. Ya, dalam bentuk apa? Dalam bentuk Iya, sumbangan iya. pendidikan. Pendidikan. Jadi, nah Pak Gubernur sudah menginstruksikan tidak boleh ada SPP Iya, ya, sumbangan pendidikan yang rutin tiap bulan, iya, besarnya ditentukan. Ya udah kita iya. bebas, Pak, gratis itu. Iya, tidak ada berarti, Pak, ya? Tidak ada Mhm, mhm, gitu mhm. ya. Tapi kan sekolah punya program. Iya, Ya, tahun ini kita programnya misalnya pembangunan fasilitas olahraga iya, ya. iya, Nah, kalau yang namanya pembangunan berarti membangun sesuatu yang baru. iya. Karena membangun yang baru tidak bisa dibiayai dari BOS. Oh, iya, sesuai aturannya? Aturannya karena Iya, kalau membangun ruang kelas baru dari BOS nggak boleh, iya, Pak. iya, iya, Tapi kalau pemeliharaan, iya, bangunan ruang kelas rek 10 sugan, iya. rek 1,5 miliar dari Mmm, BOS boleh, boleh. boleh, Tapi nggak bangun baru mah tidak tidak boleh. boleh. Nah, Nah, bener. ada program Iya, itu ya. Nah, misalnya di sini kita kan belum punya nih fasilitas olahraga iya, anak-anak. iya, Lapang Polina Tegaduh, iya, basket Tegaduh, iya. lapang futsal ge butut, 3 ucutan. in 1 ya kita, Pak. Nah, ya itulah 3 in 1 janten 3 lapang dianggo satu, nya. akhirnya ya seperti Mau itu. basket di dinya, voli di Holiday-nya dinya, iya, main bola oge di dinya kadang-kadang. futsal di dinya nya. Futsal di dinya. Bareng eta mainan paeng tiluanana bareng teu? Sareng, Pak. Wah, Kadang-kadang nu pusang ngagolkeun ka basket. luar biasa ya, luar biasa. Iya, iya. Nah, untuk untuk mencapai keunggulan tadi ya nggak Iya, boleh begitu, Pak. iya, Makanya tadi saya katakan, kita harus unggul di dalam sarana prasarana, iya, fasilitas belajar. iya, Sekolah harus menyenangkan kan. iya, Nah, di antaranya ya kita akan penuhi. Nah, program ini itu tidak bisa, Pak, dibiayai dari iya, BOS maupun dari BOPD. Maka kita coba programkan itu iya, satu, ya. Yang kedua program lain, ya, misalnya kegiatan-kegiatan yang sifatnya apa ya, spontan iya, atau mendadak begitu iya, ya. Siga kamari pae eng, "Pak, kedah ka dieu ka dieu ka dieu." Di mana eta?
asa abdi tuh. Pak. Iya kan, gimana atuh Bapak Mohon teh kan insidental ya, Pak. insidental yang seperti itu yang tidak bisa secara merta-merta Iya. langsung dibiayai dari Bapak teh nggak bisa Iya, Pak iya. Eng, gitu ya. Iya. Nah, ya seperti itulah ya kita anggarkan dari dana partisipasi Iya. masyarakat. Nah, itu nanti terhitung Pak. Iya. Nah, misalnya nih pemirsa perlu saya jelaskan juga. Misalnya biaya operasional untuk 1 tahun ke depan sekolah kita dengan berbagai program unggulan ya, itu misalnya dibutuhkan 10 miliar. Iya. Misalnya Pak Eng Misal. ya. Nah, kemudian disubsidi dari dana BOS itu misalnya 3,5 miliar. Iya. Ya. Kemudian disubsidi lagi dari BOPD misalnya 4 miliar. Iya. Berarti sudah 7,5 miliar. Iya. Betul nggak? Iya. Nah, kekurangannya berarti 2,5. 2,5 miliar. Nah, yang kekurang 2,5 ini mangga partisipasi Ah, masyarakat. iya. Dari Iya. siapa aja ya? Masyarakat nu gampang mana orang tua mah ya. Komite yang paling gampang masyarakatnya adalah orang tua siswa. Iya, iya. Gitu kan? Iya. Tapi pihak sekolah juga berusaha mencari CSR Iya. dari dunia usaha industri. Industri. Nah, begitu atau dari alumni. Alumni. Nah, seperti kemarin perpisahan alumni itu luar biasa. Iya, iya. Ya, memberikan sumbangan yang luar biasa. Dunia usaha industri juga memberikan sumbangan yang luar biasa, cukup besar kan. Alhamdulillah, Pak ya. Nah, alhamdulillah begitu. Nah, itu tentang pembiayaan ya, Mm-mm. Pak Eng ya, begitu. Ya. Kanggo alumni ya, para alumni. Berarti kita sudah jelas nih sistem support dari alumni ke sekolah bagaimana. Iya, Nah, mudah-mudahan ya Pak dengan podcast ini semua semakin terbuka. betul, Ya, semua semakin mengerti akan permasalahan yang ada di sekolah. betul. Ya. Sono nama sono itu Pak. Leres, Bapak detos ngesang. Kan itu kopi terus. Kayak biasa dilajang lah. Mudah-mudahan Pak Kapayun aya deui kesempatan kanggo ngawangkong teu beres-beres. Seueur. Ayeuna tong waka beres. Ah, iya. Supados engkin sumping deui. Iya. Bapak hatur nuhun pisan. tos kawaga Sami-sami waktosna. Pak Eng Iya. ya dan pemirsa Stekmensi, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini Iya. Bapak bisa menyampaikan terkait dengan tema PPDB. Iya, iya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di tema yang Yang akan datang. akan datang. Tapi jangan dibereskan Pak, supaya terus jangan nyambung. kan kongres. Oh, itu beres-beres. Iya. Hatur nuhun kesadarannya. Terima Siap. kasih kepada semua. Seperti biasa. 1 3, 3 4 4, Stekmensi eueuh 2. 2. Nah. Hiji, tilu, opat. Stekmensi? Luar duana.